Ya, kalau pemuda itu tidak juga didampingi oleh bagaimana di keluarganya, orang tuanya, itu tentunya akan jauh dari target yang akan kita capai. Kita ngelihat deh, fenomenal sekarang ini sebetulnya penjajahan yang terjadi terhadap anak muda itu adalah media sosial. Media sosial ini menjadi trending di kalangan anak muda. Bahkan sampai ada korban jiwa. Miris ya? Miris, kemudian juga munculnya geng-geng motor. Ini menurut saya menjadi PR. Jadi KNPI berharap gerakan pembangunan itu kan bukan hanya pembangunan infrastruktur, tapi juga masa depan bangsa ini sekali lagi bisa kita lihat dari bagaimana pemudanya sekarang. Kemudian kenakalan remaja itu yang paling bagus itu adalah disalurkan, bukan di stop. Kalau di stop dia nggak bisa. Zaman kita dulu mungkin kalau main game itu kena marah. Hari ini e-sport malah jadi game cabur. Pilar TV Entertainment, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Fitri Amalia kembali menjumpai Anda dalam program Dialog bersama Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung. Pemirsa, Indonesia akan menghadapi bonus demografi di sekitar tahun 2030 sampai dengan 2040. Momentum ekonomi ini tentunya harus dimanfaatkan. Karenanya pemerintah merancang sedemikian rupa karena di tahun tersebut generasi produktif akan lebih tinggi sekitar 60% dibanding dengan generasi yang usia non produktif. Pertanyaannya adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk merancang usia-usia produktif menjadi SDM yang unggul? Kita akan bedah kali ini bersama Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung. Ada Bang Yanwar Irawan selaku Ketua Komisi 5. Halo Bang, sehat? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ada Bang Denny Wibowo. Bang, apa kabar Bang? Sehat? Baik, sehat. Oke, saya juga sudah mengundang Kepala Dinas Pemuda dan juga Olahraga, Bang Deska Tamapaksi Muda. Apa kabar Bang? Oke. Tidak lupa hadir juga Sekretaris KNPI Provinsi Lampung, Bang Eka Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam pemuda. Oke, saya mungkin ke Pak Kadis Pemuda dulu nih. Oke, Pak Kadis, bagaimana memaknai nih, memaknai bonus demografi itu nanti? Ya Mbak, kalau kita bicara bonus demografi, tentunya kita akan kembalikan dulu apa sih tugasnya Dinas Pemuda Olahraga terkait hal kepemudaan. Jadi indikator kinerja utamanya Dinas Pemuda Olahraga itu ada dua, kepemudaan dan olahraga. Jadi ini sama-sama pentingnya. Terkait dengan kepemudaan, Dinas Pemuda Olahraga sudah membuat semacam kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk mendesain pemuda di Provinsi Lampung ini mendapatkan basis kemampuan kreativitas seperti kegiatan-kegiatan kewirausahaan, kepemimpinan. Kemudian juga mitranya Dinas Pemuda Olahraga, kalau untuk keolahragaan tadi ada KONI, ada KORMI, kemudian itu ada olahraga pendidikan, ada BAPOMI, BAPOPSI. Kalau di kepemudaan itu kita memiliki mitra-mitra kerja seperti organisasi-organisasi kepemudaan. Ada KNPI, HMI Bandar Lampung, yang di bawahnya juga bernaung banyak organisasi kepemudaan. Kita juga bekerja sama dengan Pramuka yang memang goalnya akhirnya itu bagaimana membuat atau meng-create pemuda di Provinsi Lampung ini memiliki kemampuan kreativitas untuk dapat meningkatkan kemampuan dari pemuda itu dan berguna bagi masyarakat. Nah tentunya juga itu tidak bisa instan, banyak proses yang dilalui. Dinas Pemuda Olahraga juga tidak bisa sendiri, sangat-sangat perlu dukungan dari mitra-mitranya di DPRD Provinsi Lampung, dalam hal ini Komisi 5, dan pastinya bagaimana menerjemahkan program kerja Dinas Pemuda Olahraga di sektor kepemudaan ini bersama juga dengan organisasi-organisasi kepemudaan itu. Baik, jadi sesuai pada tupoksinya ya, yaitu fokus ke pemudaan ya, pembinaan terhadap pemudanya begitu ya. Nah, saya mau ke Bang Yanwar dulu. Bagaimana makna nih, makna penting ataupun arti penting dari bonus demografi menurut pandangan Bang Yanwar?
Ya, terima kasih Mbak. Tadi sudah disampaikan bahwa kita di 2030 sampai 2020 kita akan menghadapi bonus demografi. Tapi apakah itu terwujud? Tentu tergantung apa yang kita lakukan saat ini. Nah, salah satu indikatornya tadi sampaikan Pak Kadis adalah bagaimana pemuda kita berperan hari ini di semua lini, bukan hanya sekedar di keorganisasi, tapi di semua lini. Kita, pemerintah terutama sudah memberikan kesempatan-kesempatan yang sama kepada anak-anak muda. Nah, kami kebetulan di DPRD yang memang bermitra dengan Dinas Pemuda Olahraga dalam leading sektor dari organisasi kepemudaan ini tentu akan memberikan ruang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya kepada pemuda-pemuda kita yang memang punya potensi terutama gitu ya. Nah, tupoksi kami ya seperti yang saya sampaikan juga di awal tadi adalah pertama membuat peraturan-peraturan daerah yang tentu berkaitan dengan semua sektor, salah satu dalam kepemudaan. Lalu kedua, kami mensupport dari sisi anggaran. Lalu ketiga adalah fungsi kami adalah pengawasan. Oleh karenanya kepemudaan ini, dan kita juga sudah melihat hari ini termasuk di DPRD, saya kira sudah banyak anak-anak muda yang berperan di situ. Begitu juga di bidang-bidang yang lain, termasuk kepala daerah dan lain-lain. Tapi kita ingin bahwa anak-anak muda yang kita grade, kata Pak Kadis tadi, betul-betul anak-anak muda yang berproses, ya. Kita mencapai segala sesuatu itu melalui proses. Inilah yang kita ciptakan hari ini agar supaya ke depan kita punya anak-anak muda yang tangguh, yang tahan banting, dan memang betul-betul mencapai sesuatu itu dengan keringat dan air mata gitu kan. Jadi jangan sampai anak-anak muda yang dibangun secara instan, kita khawatirnya nanti ini juga bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari bagi kita semua, bukan hanya bagi anak-anak muda tapi bagi kita semua. Nah, kami didapat lagi kalau udah masuk dunia politik. Ya, saya kebetulan sama Pak Denny ini di dunia politik, ya kita benar aja kadang-kadang salah, apalagi memang ada celah-celah untuk memberikan kesalahan itu. Itu mungkin. Itu pandangannya Bang Yanwar. Pandangannya Bang Denny nih terkait bonus demografi. Bonus demografi itu ya pasti kita faktanya memang demikian gitu kan. Tapi yang saya melihat bahwa anak muda yang ada di Provinsi Lampung, kalau kami dari DPR yang disampaikan oleh ketua saya, ketua yang masih muda ini, masih muda juga yang ketua saya, Komisi 5, bahwa kita dalam hal membuat sebuah peraturan daerah, misalnya ketenaga kerjaan gitu kan, anak muda itu kan peluang untuk usaha dan peluang untuk berkarir yang paling utama yang dikedepankan gitu kan. Nah, kemudian terkait termasuk dengan dispora, jadi multisektor kita dari DPR itu sudah mesti kita akan ingat ada Indonesia Emas 2045 kalau nggak salah, Indonesia Emas, dan ini harus kita persiapkan gitu. Anak-anak muda itu peluangnya harus diberikan seluas-luasnya, karena mereka juga berpeluang untuk untuk memajukan daerahnya. Nah, saya melihat di Provinsi Lampung juga, misal KNPI ini kan banyak nih. KNPI itu di bawahnya ini ya semua hampir ormas kepemudaan ada di situ kan. OKP ada di KNPI, di bawah KNPI. Nah, mereka lebih, saya lihat yang ini agak kreatif gitu kan. Ya, selain pembinaan UMKM, yang selain ada lagi yang baru masih dalam tahap gagasan, sedang melakukan seleksi kalau nggak salah, proses pemuda tangguh bencana. Mereka buat pemuda tangguh bencana. Nah, artinya pemikirannya udah jauh. Nggak banyak orang bicara kebencanaan misal. Ini pemuda-pemuda di KNPI itu sudah bicara pemuda tangguh bencana, yang kita tahu bahwa kebencanaan di Provinsi Lampung ini banyak sekali bencana-bencana besar yang mengancam Provinsi Lampung. Tapi pemuda lebih duluan mereka berpikir bahwa ini kita harus tangguh bencana biar bisa mengedukasi masyarakat gitu. Nah, peluang anak muda juga bukan hanya di daerah. Sorry Ketua, ada yang jadi cawapres anak muda kita. Ya jadi ini artinya semua anak muda tuh nggak bisa dipandang miring bagi sebagian kaum tua. Feodalisme itu sebetulnya sudah berakhir. Feodalisme itu mengkerdilkan anak muda, tapi jangan lupa hari ini jumlah anak muda pada pemilu misalnya lebih dari 60%. Apalagi nanti di tahun 2034.
Ya itu dia gitu kan, generasi berikutnya. Ya peran penting lah anak-anak muda itu di Provinsi Lampung sangat membantu pemerintah Provinsi Lampung. Oke, bicara soal anak muda nih, KNPI punya program apa sih? Ya sebelum saya bicara soal program, mungkin saya ingin mengingatkan saja fakta sejarah di mana peran kepemudaan itu dalam membangun bangsa ini. Dimulai dari peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober, yang itu juga memicu persatuan dan kesatuan para bangsa ini. Kemudian juga peristiwa Rengas Dengklok, di mana pemuda pada saat itu mendesak sang proklamator untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian juga dengan pasca kemerdekaan yang masih melekat dalam ingatan kita, yaitu Reformasi 98. Bahkan sampai dengan hari ini para pemuda lah yang turun ketika melihat adanya persoalan-persoalan yang menyangkut dengan hajat hidup masyarakat. Nah, bicara soal program, alhamdulillah di kepemimpinan Bung Iqbal Ardiansah sebagai Ketua KNPI Provinsi Lampung, banyak hal-hal yang sudah kita lakukan, dan itu juga tentu berkat dukungan dan juga kolaborasi mulai dari eksekutif, legislatif, termasuk juga dengan Bang Denny Ribowo. Kita juga membentuk Pemuda Tangguh Bencana, yang mana ini dipersiapkan supaya pemuda-pemuda ke depan itu tidak menjadi pemuda yang malas, tapi menjadi pemuda yang peduli. Termasuk juga dengan upgrading skill, di mana KNPI membangun sebuah ekosistem yang melibatkan para OKP, baik Cipayung Plus, keagamaan, Ormas, dan lain-lain. Kita berkolaborasi dalam membangun bagaimana SDM ini siap menyambut tongkat estafet kepemimpinan di 100 tahun Indonesia Emas di 2045. Dan kita yakin bahwa bangsa ini nanti akan menjadi bangsa yang maju, karena ada banyak potensi-potensi yang hari ini dimiliki oleh Republik ini, ya, mulai dari 40% suhu panas bumi yang ada di Republik ini, kemudian juga sumber daya alam yang lainnya, termasuk juga dengan apa yang dilakukan oleh para pemuda hari ini dalam rangka mengembangkan ekonomi kreatif, ya, sehingga pemuda ke depan itu tidak hanya terbelenggu untuk menjadi seorang pekerja, tapi juga menjadi seorang yang profesional berwirausaha. Karena kita tahu ledakan penduduk di 2045 ini nanti kan luar biasa. Hari ini aja sudah 265 juta jiwa, ya, kurang lebih. Di 2045 nanti bisa terjadi ledakan-ledakan penduduk yang kita khawatirkan Republik ini tidak mampu mengcover tenaga-tenaga kerja, sehingga bagaimana pemuda tangguh di 2045 itu nanti bukan hanya bermental pekerja, tapi juga bermental pengusaha. Itu yang hari ini kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan Dispora, dengan DPRD, dan para stakeholder lainnya. Oke, Pak. Bicara soal usia produktif, kita nih lagi masih produktif nih sekarang, gitu kan. Di tahun 2030 itu generasi penerus kita, tapi kita harus semua mengambil peran ataupun tanggung jawab masing-masing nih. Saya pengen keempat orang narasumber ini gitu bisa memberikan pernyataan siap berkontribusi untuk produktivitas generasi produktif di tahun 2030 nanti gitu. Nah, saya mulai dari Bung Denny dulu nih. Kira-kira kontribusi apa yang Bung Denny bisa lakukan saat ini? Ya, sebenarnya pemerintah itu kenapa ada Dinas Pemuda dan Olahraga. Pemerintah itu sudah melihat bahwa peluang anak muda itu kalau tidak berprestasi, kalau tidak berwirausaha, maka dia nggak akan produktif. Kalau dia tidak produktif, ya bukan hanya merugikan dirinya sendiri, akan merugikan daerahnya sendiri. Kita ngelihat deh, fenomenal sekarang ini sebetulnya penjajahan yang terjadi terhadap anak muda itu adalah media sosial. Media sosial ini menjadi trending di kalangan anak muda. Misal kejadian yang tawuran antar anak-anak muda, anak-anak sekolah yang sampai ada yang korban tewas gitu kan, hanya sekedar butuh live di sosmednya, hanya butuh, ya kalau kita tanya untungnya apa, nah peran serta pemerintah itu di mana? Nah, saya melihat bahwa di Dinas Dispora ini sangat positif. Pemerintah itu membuat sebuah undang-undang, ini harus ada pemuda dan olahraga
banyak ketika bicara pemuda dan olahraga, ada pramuka, ada paskibra, ada olahraga. Itu atlet-atlet itu semua pemuda semua gitu kan. Nah, selebihnya lagi ada UMKM. Nah, kemudian ada lagi Pak Dinas Pariwisata, Ekrab, yang ya artinya pemerintah itu sudah meluncurkan banyak beberapa opsi untuk bagaimana memberdayakan anak muda. Nah, tapi lagi-lagi musuh kita itu yaitu media sosial. Musuh kita tuh netizen. Jadi kita itu sebetulnya sudah saya punya sampai berpikiran ekstrim ya. Netizen itu jangan-jangan pengangguran loh. Iya, nggak punya pekerjaan, dia main ini terus, media sosial terus. Nah, ini jangan-jangan pengangguran. Oke, oleh TikTok mungkin kemarin dibuat TikTok Soft mungkin kan, membuat sebuah peluang bekerja. Tapi di satu sisi yang penjualan konvensional ini mereka protes gitu kan. Harusnya pemerintah ditekan, kemudian dia harus TikTok Shop ditiadakan. Nah, saya melihatnya bahwa peran penting yang harus dilakukan anak muda ya tadi saya bareng dengan KNPI, mereka ngobrol dengan saya, kita bikin pemuda tangguh bencana, ada gunanya gitu. Kita bisa pengembangan diri di KNPI, kemudian kita ketika ada bencana kita bisa bantu, itu juga ada kadar pahalanya juga untuk diri sendiri gitu. Karena kan banyak anak muda yang acuh. Kenapa? Lagi handphone ini perannya luar biasa, bikin anak-anak kita tuh jadi acuh, individual gitu kan. Iya, jadi individual, semuanya dikontrol dari sini gitu. Nah, ini yang harus jadi tugas kita dari DPR, Dispora, bagaimana teman-teman anak muda yang ada di Provinsi Lampung ini punya peluang seluas-luasnya untuk diberikan pintu untuk menjelang ke 2045 nanti, 2045 nanti untuk jadi Indonesia emas gitu. Jadi sebenarnya pemerintah sudah merancang sedemikian rupa gitu kan untuk mempersiapkan generasi produktif ini. Namun generasi produktif kita menghadapi sebuah tantangan yaitu sosial media yang negatif pastinya. Negatif ya, gitu. Nah, kalau menurut Bang Deska nih, apa kira-kira kontribusi yang bisa kita lakukan nih untuk mempersiapkan generasi emas, generasi yang produktif? Yang pastinya Mbak, saya akan menambahkan karena tadi yang disebutkan oleh Bang Denny itu sudah betul semua. Perlunya adanya komitmen untuk mencapai makna dari produktif itu. Karena peran serta orang tua, kemudian itu teman bergaul, itu sangat mempengaruhi bagaimana pemuda itu bisa untuk menjadi produktif. Kalau untuk rancang bangun roadmap-nya sampai di Indonesia Emas, itu tentunya sudah didesain dari pusat sampai kita di daerah, sampai bagaimana program kerja Dispora yang saya sebutkan tadi itu sudah ada indikator kinerja utamanya, semuanya hal yang positif. Tapi selain media sosial tadi, ya kalau pemuda itu tidak juga didampingi oleh bagaimana di keluarganya, orang tuanya, itu tentunya akan jauh dari target yang akan kita capai. Kemudian juga kita lihat sekarang bagaimana fenomena geng motor yang muncul, justru salah satu yang cukup signifikan di Bandar Lampung. Ini tentunya menjadi PR kita, perhatian kita, tidak bisa hanya dengan teori-teori, tapi bagaimana kita bisa mengeksekusi kebijakan itu menjadi sebuah sistem yang membuat tidak munculnya hal-hal yang negatif ya, untuk pemuda-pemuda yang ada di Bandar Lampung. Ada kesibukan lah, misal Pak Ketua, saya sering ngintip media sosialnya, bikin lomba poli lah, lomba ini, lomba itu, melibatkan anak muda. Nah sama, kita juga peran kita demikian gitu. Jadi harus anak muda itu harus disibukkan gitu, benar nggak Ketua ya? Iya. Harus disibukkan dengan hal-hal yang positif gitu. Baik, oke. Bang Yanuar silakan pendapat. Iya. Pertama kalau kita mau melihat negara ini di masa depan, itu indikatornya lihat pemudanya hari ini. Lihat pemudanya hari ini. Makanya Bung Karno mengatakan, berikan saya 10 orang tua, maka saya akan cabut Gunung Mahameru. 1000 orang tua. Tapi berikan saya 10 pemuda, maka saya akan guncang dunia. Artinya begitu dahsyatnya anak-anak muda ini. Iya. Dan kita memang tidak bisa melupakan sejarah-sejarah keikutsertaan pemuda-pemuda dalam membangun bangsa ini. Bahkan sampai berdirinya bangsa ini. Jangan-jangan anak mudanya masih sejarah lagi nih Bang. Nah tapi itu pertanyaannya, anak muda seperti apa yang akan kita bangun dengan kondisi dunia seperti hari ini yang tadi disampaikan banyak sekali godaan-godaannya.
Saya cerita flashback sedikit, saya juga mantan bendahara KNPI dulu, dan saya pernah di HIPMI. Kami di HIPMI dulu punya program namanya HIPMI Back to Campus. Jadi ya, kami kembali ke kampus-kampus untuk mengedukasi mahasiswa kita yang mau jadi entrepreneur. Saya ingat sekali ketika saya datang ke Unila, lebih kurang ada 100 pesertanya. Kita tanya, ada yang nggak mau jadi entrepreneur, mau jadi pengusaha? Nggak lebih dari 10% yang nunjuk. Karena mindset mereka kalau udah kuliah mau jadi pegawai negeri, mau jadi buruh segala macam, tidak pernah berpikir untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu kita terus menerus memberikan edukasi itu. Kalau hari ini kita tanya, ada 100 pesertanya, 90% itu menjadi pengusaha. Nah, inilah anak-anak muda seperti ini yang kita bangun, ya. Jadi sekali lagi bahwa saya sepakat bahwa anak muda akan mempunyai peran penting ke depan, tapi anak muda seperti apa yang akan kita bangun tergantung kita. Kalau kita membangun dari sekarang ini anak muda yang memang cengeng, ya ke depan tentu akan menjadi pertaruhan bangsa kita. Tapi anak-anak muda yang tangguh, tahan banting, berproses dari bawah, ke depan saya kira dengan badai seperti apapun juga, kita akan tenang melepaskan kepemimpinan kita ke depan. Karena saya, Pak Deska, Pak Denny ini, ya hari ini masih produktif, tadi disampaikan, tapi ke depan suka tidak suka kita harus punya regenerasi. Nah, itulah sekarang kita menyiapkan generasi-generasi yang tahan banting, berproses, kemudian punya mindset yang bagaimana berpikir ke depan untuk membangun bangsa minimal wilayahnya masing-masing. Ini PR berat Bang menurut saya. Sepakat nggak Bang? Oh ya, PR berat, tapi sepanjang kita bersama-sama saya kira tidak ada yang berat. Ini sudah hadir semua stakeholder yang terkait. Dari Dispora yang memang merupakan leading sector menyiapkan segala sesuatu perangkat. Kami dari DPR juga yang salah satu fungsinya adalah menyiapkan anggaran, kita siapkan juga anggaran untuk para pemuda-pemuda. Dengan anggaran yang terbatas, ya kita buatlah program-program yang memang bisa menjadi kegiatan-kegiatan anak-anak muda, sehingga jangan sampai anak-anak muda kita melakukan kegiatan-kegiatan yang mubazir dan akhirnya menimbulkan hal-hal yang positif, yang negatif. Baik, saya ke KNP ini, ingin berkontribusi apa untuk generasi yang produktif ini? Bonus demografi itu hanya satu kali dalam satu peradaban. Kita tentu tidak ingin bangsa ini gagal menyambut bonus demografi seperti Afrika Selatan, Brazil, di mana pada saat jumlah penduduk usia produktif itu lebih banyak, tapi ternyata skill yang ada di pemuda tidak mampu menyambut itu. Nah, inilah yang menjadi PR yang tentunya harus dilakukan secara bersama-sama, bukan hanya pemerintah, bukan hanya legislatif dan eksekutif, tapi semua. Yang marak terjadi hari ini seperti yang disebut Bang Denny tadi, viralnya para pelajar yang tawuran, bahkan sampai ada korban jiwa. Miris ya? Miris. Kemudian juga munculnya geng-geng motor. Ini menurut saya menjadi PR. Jadi KNPI berharap gerakan pembangunan itu kan bukan hanya pembangunan infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia ini menjadi salah satu skala prioritas yang tidak kalah penting. Bagaimana komitmen kita secara bersama-sama ke depan itu tidak hanya membangun gerakan-gerakan kepemudaan yang sifatnya mencari popularitas politis dan lain-lain, tapi juga menyentuh ke mereka-mereka ini. Bayangin anak muda, dulu zaman saya sekolah, tawuran itu paling pukul-pukulan, pakai kayu, pokoknya benda tumpul lah ya, nggak sampai ada yang mati-mati. Ya sekarang bacok-bacokan loh Mbak. Nah ini bukan hanya peran petugas keamanan, tidak bisa disalahkan juga kan, Kapolres, Kapolda dan lain. Ini peran semua pihak. Dan bagaimana keamanan, pemerintah, ya kan, eksekutif, legislatif itu langsung turun menyentuh ke persoalan ini. Ini persoalan yang menurut saya urgent dan tidak bisa dibiarkan, karena kalau enggak gawat kita ini Bang. Ya, kita kalau gagal menyambut bonus demografi, kita gagal menjadi negara maju dan kita masih tetap berada di negara yang miskin ya ke depanan. Kita tidak mau itu. Pemuda ini arahnya kemana sih sekarang mimpinya menurut Abang itu? Abang kan masih muda. Ya,
Kita di KNPI ya, saya bicara soal KNPI, alhamdulillah para kepengurusan yang terlibat aktif di bawah komando Bung Iqbal ini memiliki mimpi bagaimana mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan itu sudah kita mulai dari sekarang, mulai dari program-program sosial, budaya, peningkatan atau upgrading skill para pemuda. Kita berkolaborasi juga dengan Gebiar Pelajar Lampung, terus Relawan Pemuda Lampung, bekerja sama dengan organisasinya Bang Denny, termasuk juga Bang Yanuar. Itu kita bagaimana hari ini berbuat. Jadi bukan hanya banyak protes, tapi tidak melakukan aksi-aksi nyata. Jadi kita tetap kritis tapi konstruktif. Kemudian juga kita tidak cengeng, karena pemuda itu berperan, Mbak, nggak boleh baperan, ya kan? Dan pemuda-pemuda ke depan ini ya harus melalui banyak proses yang akhirnya mematangkan dia menjadi seorang pemimpin yang tangguh dan kuat ke depannya. Saya pikir itu. Baik, saya balik ke Bang Deska nih. Pembangunan SDM ini kan nggak mudah ya Bang ya. Pembangunan SDM ini butuh waktu yang lama sekali menurut saya gitu. Karena kira-kira gitu, kalau pemerintah sudah merancang sedemikian rupa, namun masih ada sarana dan prasarana pendukung yang sangat penting menurut Abang untuk mendukung pembangunan SDM. Itu apa Bang? Kita Provinsi Lampung, Mbak, kita mendapatkan prestasi nomor 3 terbaik se-Indonesia dalam kategori IPP. IPP itu adalah indikator pembangunan pemuda. Jadi Provinsi Lampung 3 besar terbaik se-Indonesia. Artinya roadmap yang kita jalanin ini sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Terkait dengan sarana prasarana, kita sudah memiliki sekarang youth center. Youth center atas support dari teman-teman mitra kami DPRD Provinsi Lampung. Di PKOR itu sudah ada tempat wadah berkumpulnya untuk sarana seni budaya kepemudaan. Itu juga bisa dipakai juga untuk kegiatan-kegiatan pemuda yang positif, seperti kegiatan pelatihan kewirausahaan, pelatihan kepemimpinan yang diadakan oleh organisasi-organisasi pemudaan mitranya Dinas Pemuda Olahraga. Terkait dengan IPP itu tadi, banyak indikator yang dianggap oleh pemerintah pusat apa yang dilakukan atau program kerja Dinas Pemuda Olahraga ini sudah sesuai. Tentunya ini statistiknya keluarnya bukan kita menentukan sendiri, tapi ada BPS di sini yang bisa menunjukkan bahwa secara teori angka-angka ini sudah benar. Tentunya targetnya apa yang kita harapkan dari program kerja Dinas Pemuda Olahraga ini bisa mendrive pemuda di Provinsi Lampung itu untuk dapat seperti yang kita bicarakan tadi, sesuai dengan komitmennya, dapat mendapatkan kategori positif yang kita bahas dari awal tadi. Oke, baik. Balik lagi ke Bang Yanuar nih. PR terberatnya pemerintah dalam upaya pertumbuhan usia-usia produktif ini nanti apa tantangannya menurut Bang Yanuar? Yang pertama perlu juga saya sampaikan bahwa kalau kita bicara sumber daya manusia, kita jangan hanya bertolak ukur pada sebuah pendidikan akademik gitu ya. Ya, karena kalau kita hanya berpikir pendidikan akademik, ini juga tidak memberikan edukasi yang baik kepada pemuda-pemuda kita. Pemerintah salah satunya memang tugasnya itu memberikan peluang-peluang sesuai dengan tugas pemerintah. Ya tadi yang saya disampaikan oleh Pak Deska. Tapi sekali lagi yang terpenting bahwa orang sukses itu bukan hanya semata-mata kepintaran secara IQ, tapi attitude, bagaimana dia bergaul, itu jadi emosional. Ini tidak bisa dipelajari dari bangku sekolah. Nah inilah yang sekarang ini kita ciptakan, artinya organisasi-organisasi kepemudaan itu dalam rangka memberikan pembelajaran kepada anak-anak muda. Pasti anak muda yang hobi berorganisasi dibanding yang tidak, itu akan jauh berbeda. Ya, ini saya ngalamin, saya cerita sedikit. Dulu saya ada teman di Unila itu, dari SD sampai kuliah itu nggak pernah juara umum terus secara akademik, ya, secara akademik. Tapi kerjaannya itu dari kampus, kos di Gang Kopi, pulang ke kosan belajar. Setelah lulus, dulu bambu kuning yang masih populer, bambu kuning aja dia nggak tahu, ya. Nah akhirnya kenapa? Ini pulang honor jadi guru, honor jadi akhirnya kalau kita punya anak-anak muda yang punya potensi seperti itu tapi tidak dibarengin dengan skill-skill yang lain, sayang betul kan gitu. Nah oleh karenanya kita pemerintah dalam hal ini memberikan peluang-peluang itu, tapi juga anak-anak mudanya
Itu yang kita bilang tadi, ini harus ditempa dengan proses-proses kematangan sehingga nanti juga akan ya bermanfaat untuk dirinya sendiri, dan terutama kita yang generasi yang memberikan regenerasi kepada anak-anak muda itu merasa lebih nyaman, juga lebih percaya bahwa akan dipimpin oleh anak-anak muda yang punya kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni gitu. Nah, oke. Saya ke Bang Denny. Bang Denny, pendekatan ke anak muda zaman sekarang ini baiknya seperti apa menurut Bang Denny? Karena pembinaan harus terus dilakukan dalam upaya pembangunan SDM gitu. Nah, tapi kan pendekatannya zaman sekarang ini beda loh Bang. Bener nggak Bang? Nyadar nggak? Ya, betul. Iya, jadi zamannya kami dulu dengan zamannya yang seusia sekarang ini jauh berbeda. Kadang di kantor itu kan sering kita di demo, karena kita aktivis, kita maju, kok kayak gini ya, beda. Ada masa, ada orangnya juga di situ kan, beda juga waktunya. Pendekatan yang menurut saya sih lebih pada tugas pemerintah yang paling berat itu kan membudayakan, membangun SDM itu. Nah itu tadi, ya nggak ada lain sebetulnya peluang. Kemudian anak muda tadi ketua komisi 5 membentuk karakter peluang masa depan anak muda itu lingkungan. Iya, itu banyak kasus yang dia IP-nya gede, tiba-tiba hanya kerja di leasing misalnya, banyak. Saya nggak pernah kuliah, nggak pernah kerjanya demo terus, bisa jadi dewan gitu, bisa duduk di sini, bisa ngomong juga, menerjemahkan, menganalisis anak muda yang sekarang ini dibutuhkan apa. Nah pendekatan itu sebetulnya pendekatan selain peluang itu pendekatan emosional, peluang-peluang itu ya. Seperti sekarang ini, apa sih yang sedang digemari anak muda? Kemarin Pekan Raya Lampung, saya kaget loh, benar-benar kaget. Ada lagu Jawa, orang Jawa, sepuluhan ribu anak-anak muda itu nyanyi Jawa di tanah Lampung. Takjub. Ya karena artinya anak-anak muda Lampung itu kalau kita kasih pendekatan emosional, dikasih ruang untuk berkreativitas, ya bisa aman-aman aja, mana ada kerusuhan. Kalau zaman dulu, zaman kita dulu, itu pasti rusuh gitu kan. Tapi ini enggak, padahal cuma pagar pendek bisa lompat, tapi tetap bayar gitu. Dan ini komit gitu. Nah, anak-anak muda Lampung itu butuh peluang-peluang yang begitu, baik di entertain, baik di semua. Karena kan nggak semua, misal kalau KNPI misalkan HIPMI, ini dia dibentuk karakternya untuk menjadi leader, gitu kan. Mungkin ada juga yang menjadi seniman, mungkin juga ada jadi artis, mungkin juga ada jadi pengusaha, mungkin juga ada jadi pelaku usaha. Nah pendekatan-pendekatan itulah yang kita terjemahkan di DPR itu. Setiap kita membuat perda itu kita selalu pandangannya gitu, ini anak muda nih, bonus demografi nih yang harus kita kedepankan gitu. Jadi artinya anak muda kalau di Lampung sih komitmen ya, komitmen anak-anak muda itu ya saya ngeliat ya mereka butuh peluang itu gitu. Berapa kali saya ngeliat ada, bahkan Iwan Fals pun itu udah generasi ketiga loh. Tapi masih anak koinya masih banyak. Artinya anak koinya nggak bubar. Iya, maka Pak Gubernur pernah bilang, saya ditanya Pak Presiden, ini ada saksinya beliau. Tanya Pak Presiden, bagaimana merawat merawat sport center itu. Kita buat konser-konser musik besar. Venue-venue itu kita buat untuk jadi tempat konser-konser besar, artis-artis besar. Sehingga kita punya referensi gitu loh. Anak muda Lampung itu punya referensi gitu, bukan hanya bikin lagu-lagu Lampung saja misalnya, tapi bagaimana lagu Lampung bisa tenar secara nasional. Yang saya bilang tadi, lagu Jawa, orang Jawa nyanyi di tanah Lampung, sepuluhan ribu penonton itu nyanyi semua. Nah, itu yang dibutuhkan. Jadi multi talent yang anak muda ini yang harus dibina sebetulnya, membinanya dengan pendekatan emosional. Gitu. Karena mungkin di zaman kita muda dulu pada saat kita berproses nih, prosesnya kita tidak lengkap fasilitasnya. Nah, sekarang kan full service nih fasilitas anak muda, ya. Tapi membutuhkan pendekatan yang berbeda. Pendekatan emosional. Ya kalau kami ini biasa dengan KNPI, dengan
ini kupu-kupu biasa karena kita lahir dari situ gitu kan. Nah, ya. Kalau WHO apa sih yang menetapin? WHO apa yang menetapin usia itu? Sampai batas 60 sekarang. 60. Jadi kita nggak nyesel ya. Iya. menyerahkan Ya, kepemimpinan jadi kita saat akan menyerahkan kepemimpinan kita di 2045 nanti. Ya, itu. Saat itu usia berapa kita? Hah? Jangan hitung usia. Kalau kita bicara usia, kalau di Amerika itu 60 itu masih muda. Masih muda, iya. apalagi kayak kita kan. Iya. Jadi peluang misal ya, Iya, iya. banyak peluang anak muda bisa pengen bikin konser musik aja, izinnya panjang betul loh. Iya kan. Apalagi di Bandar Lampung, belum dijegal tiket, pajak tiket segala macam. Nah, itu terus gimana kita mau coba kalau digratiskan gitu? Iya, iya. Bisa nggak sih pajaknya digratiskan gitu? Bikin event terus gitu, dan itu kan mengundang investor. Roda perekonomian pun jalan, UMKM pun berjalan. Tapi kalau pajaknya sudah dipatok, pajak gimana coba? Oh, kena perda, ya rubah dong perdanya. Kan bisa gitu kan? Bisa. Diambil dari sektor lain kan? Iya, iya. Parkir misalnya lebih gede gitu. Nah, artinya peran pemerintah itu kalau itu bukan domain kami di provinsi, tapi itu kabupaten kota yang punya tanggung jawab itu. Pak Denny setuju lah ya kalau PRL itu nggak usah bayar pajak. Iya, saya setuju. Saya setuju. Kenapa? Bayar PAD aja. karena gini loh. Setiap ada event di Lampung ini, misal konser musik gitu loh. Ini selalu bangkrut gara-gara pajak. Padahal SHU-nya ya itulah. Pajak A, B, C. Semacam-macam pajak gitu kan. Nah, yang paling saya justru cenderung ya udah sih bebasin aja pajaknya, ambil dari konten lain. Kenapa gitu kan? Biar kenapa? Biar rame masyarakat. Banyak artis yang datang. Makin banyak UMKM makin jalan, makin ini. Pekan Raya Lampung tuh kalau bisa setahun 3 kali gitu dilakukan. Nggak bagus gitu kan? Karena semua roda ekonominya kita ini kan 2 tahun yang collab semua. Anak-anak kita juga collab juga otaknya, makanya tawuran terus. Ya 2 tahun nggak belajar loh, online aja belajarnya, cuman laporan foto-foto. Tiba-tiba baru masuk sekolah, besok udah kuliah. Kan gitu kan? Tiba-tiba ada UAS. Iya, tiba-tiba ada UAS. Baru masuk kuliah, tiba-tiba wisuda gitu kan, nyusun skripsi kan. Nah itu maksud saya, peluang anak-anak muda, pendekatan emosional itu ya penting gitu kan. Bayangkan kalau misal Coldplay dia konser di sini gitu. Wow. Ini kalau di konser sini bangkrut dia pajaknya. Pasti. Hah? Itu kemana itu Bang pajaknya Bang? Ya ke pemerintah lah, ke daerah. Kalau ke provinsi enggak ada. Itu kan karena itu pemerintah daerah. Nah, artinya pajak itu juga menghalang-halangi, memberatkan. Boleh, mungkin jangan terlalu berat amat lah. Ini sekali konser pajak 75 juta, ya itulah SHU-nya, ya itulah untungnya mereka itulah. Saya juga pernah juga main-main begitu. Saya pendiri UKMBS UBL, UKM Seni UBL, bikin festival, bikin segala macam. Tapi zaman dulu nggak dipatok pajaknya. Oh gitu. Oh iya, nggak dipatok itu, cari sektor lain bisa kok. Misal sektor mana? Tuh batu bara segala macam tuh. Itulah mainkan itu yang gede-gede gitu kan. Iya, jadi jangan yang begituan gitu. Oke, balik lagi nih ke pemuda-pemuda yang produktif. Kira-kira apa lagi nih Bang Deska yang bisa kita lakukan gitu? Pembinaan seperti apa sih? Kalau tadi kan pendekatan secara emosional kalau menurut Bang Dewi. Nah, kalau menurut Bang Deska? Kalau untuk langkah konkretnya, Mbak, tentunya ini semua sudah sesuai dengan program kinerja Dinas Pemuda Olahraga. Kami tetap bersama-sama dengan mitranya untuk kepemudaan seperti KNPI, HMI Bandar Lampung, kemudian organisasi-organisasi kepemudaan yang lain, terus membuat program-program kerja yang peserta-pesertanya melibatkan anak muda atau memang dari pemuda itu sendiri. Untuk rekomendasi peserta tentunya dari organisasi-organisasi kepemudaan. Yang dalam materinya tentunya pasti bagaimana meningkatkan kualitas dari pemuda itu, memiliki skill apabila nanti dia sudah bisa lulus dari sekolah, kuliah, untuk tetap bisa bekerja atau membuka ruang pekerjaan sendiri. Mungkin itu langkah konkret dari hasil program kerja dari Dinas Pemuda Olahraga. Ya misal ya, program Kementerian Pemuda dan Olahraga, 1 desa 1 lapangan, ada kan? Itu salah satu tuh, yang main voli, main
basket, main apa itu bukan ibu-ibu atau bapak-bapak tapi anak muda. Atau setiap itu ribuan bola dibantu oleh pemerintah Provinsi Lampung, macam-macam dibagi-bagikan ke seluruh penjuru masyarakat di Provinsi Lampung. Nah itu salah satu peran juga. Saya bukan bantuin dia sih, tapi saya tahu programnya karena kami yang ngebahas gitu dengan ketua. Oke, Bang Yanuar, berarti kenakalan remaja itu menjadi sebuah miris ya kita ngadepin. Gimana menurut Bang Yanuar itu mencegah kenakalan? Iya, kalau kenakalan remaja itu sebuah keniscayaan, nggak bisa kita tolak, itu takdir gitu. Jadi setiap orang itu pasti punya fasenya. Hanya saja memang setiap zaman berbeda-beda. Itu kata tadi cerita Dinda. Kalau zaman kita dulu bukan nggak ada ribut, bukan nggak ada tawuran, ada, tapi masih batas yang wajar-wajar. Kita dulu jangankan sekarang bawa pedang, bawa golok, bawa pisau, itu kecil itu aja dulu takut kan. Tapi sekarang kan enggak, mau tawuran sengaja udah bawa pedang, bawa ini. Dan fenomena ini nggak bisa kita hindari. Ini masih bagus di kita karena ada undang-undang yang melarang itu. Kalau kita lihat di Amerika, senjata itu api itu bebas begitu, mungkin kita juga udah anak-anak muda kita udah pakai senjata api semua kan gitu. Jadi kenakalan itu sebuah keniscayaan, tapi bagaimana kita memanage itu semua supaya jadi hal-hal yang positif. Nah, ini masalah tawuran misalnya kemarin juga sempat kami bahas di Komisi 5. Saya bilang ini nggak bisa kita nyalahin pihak keamanan misalnya Polres, Polda gitu ya. Nggak bisa kita menyalahin misalnya dinas pendidikan, sekolah gitu kan. Peran orang tua, peran masyarakat juga penting. Coba kita lihat anak-anak sekolah itu pakai baju seragam tawurannya jam 7, jam 8 malam. Terus pertanyaannya, bagaimana peran orang tuanya ketika anaknya pergi sekolah pagi sampai malam nggak pulang, nggak dicari? Ini juga harus bersama-sama. Begitu juga tentang kenakalan remaja. Semua harus terkait. Jadi tidak bisa diserahkan ke pemerintah, diserahkan kepada pihak keamanan. Semua kita terkait. Nah kita, pemerintah memberikan sarana dan prasarana bagaimana supaya anak-anak muda ini bisa melakukan kreativitasnya dengan positif. Nah itu yang kita siapkan hari ini. Nah, kreativitasnya kita sarana prasarana kita siapkan seperti kata Pak Kadis. Ada pelatihan ini, ada organisasi ini, semua kita. Bentuk dukungan kita yaitu bahwa organisasi kepemudaan ini memang kita berikan anggaran. Walaupun terbatas, tapi itu bentuk support kita bahwa anggaran dari pemerintah itu kita siapkan. Nah, bagaimana mereka melakukan kegiatan itu? Ya itulah kreativitas mereka. Kalau anggaran kita berikan 100 juta, anggaran kegiatan mereka 500 juta, yang 400-nya berkreativitas sendiri bagaimana mencari kekurangan itu bentuk dari sebuah usaha juga. Makanya saya bilang jangan pernah anak-anak muda kita berikan peluang yang instan, apalagi hanya karena privilege tertentu, misalnya karena dia anak bupati terus langsung jadi bupati juga kan nggak boleh kan gitu kan. Tapi harus ditempa dengan dengan proses itu tadi. Pak Denny itu tadi dibilang ini karena melalui proses. Jadi kalau di demo-demo kami nggak takut lagi karena dulu kerjaan kita tukang demo. Kan? Cuman memang kalau kita dulu kan masih ada etika kalau demo. Kalau sekarang ini kita dengan PD juga ditimpuk juga. Kadang-kadang juga, iya kita dengan PD-nya maju di tengah-tengah mereka karena pikir kita itu kerjaan kita dulu ditimpuk juga mereka. Tapi itulah resiko kan gitu. Jadi itu saya kira ya semua harus berperan dalam memberikan edukasi kepada pemuda-pemuda kita yang ada pada saat ini. Oke, baik. Kita mungkin ada di segmen terakhir. Saya minta closing statement. Saya mulai dari Bung Eka dulu deh. Ini pemuda mau dibawa kemana arahnya sebaiknya menurut Bung Eka? Ya, pemuda penentu masa depan bangsa. Ada banyak langkah yang bisa dilakukan meski tentu juga prosesnya tidak semudah yang kita bicarakan. Bisa dilakukan dengan pendekatan minat, selain pendekatan emosional dan karakter tadi, artinya pelibatan OKP mulai dari keagamaan, kemudian olahraga, kemudian juga kemasyarakatan dan lain-lain, supaya berdasarkan minatnya masing-masing. Misalnya tadi pendekatan ke anak-anak geng motor, mereka yang senang dengan adu balap motor, ya mungkin nanti dengan ketersediaan anggaran kita bisa nyiapin arena balap.
Yang lain. Tapi tadi pajaknya juga jangan besar-besar. Ini kan bisa mengganggu tumbuh kembang industri kreatif ya. Yang hari ini baru mau mulai maju. Kemudian juga misalnya yang hobi tinju tadi kita ciptain fasilitas ring tinju itulah mereka, supaya kalau yang hobi berantem biar diarahkan secara positif ya. Itulah pencak silat atau apa. Pikir itulah ya. Baik, oke. Bang Yandar silakan. Iya, saya kira singkat saja bahwa masa depan bangsa ini sekali lagi bisa kita lihat dari bagaimana pemudanya sekarang. Kemudian kenakalan remaja itu yang paling bagus itu adalah disalurkan, bukan di stop. Kalau di stop dia nggak bisa. Zaman kita dulu mungkin kalau main game itu kena marah. Hari ini e-sport malah jadi Game cabor. ya kan gitu. Jadi itulah pemerintah melihat peluang itu, ini nggak bisa di stop gitu loh. Anak geng motor kalau kita stop itu berbahaya juga kan gitu. Jadi sarana justru kita siapkan agar supaya mereka bisa menyalurkan hobinya tapi dalam arahan yang positif. Baik Mbak, terima kasih. Mungkin di segmen penghujung ini kami akan membuat kesimpulan dari kami sendiri bahwa program kerja pemerintah ini memang sudah didesain untuk bagaimana membuat pemuda yang kreatif, bagaimana pemuda yang beretika. Nah tentunya untuk mencapai tahapan itu banyak program-program kerja yang memang membutuhkan support dari semuanya. Dari Pak Gubernur, dari DPRD Provinsi Lampung, kemudian juga dengan mitra-mitranya Dinas Pemuda Olahraga. Jangan sampai menuju Indonesia Emas 2045 nanti desain ini justru terganggu. Dia akan menjadi linier, tadi sudah saya ucapkan bahwa olahraga dan pemuda itu pentingnya sama. Nah, bagaimana dua hal ini menjadi sebuah kesatuan yang memang beririsan. Jadi, apabila program kerja Dinas Pemuda Olahraga ini sudah mampu mensupport seluruh kegiatan kepemudaan, tentunya ini bukan menjadi akhir, bukan final, tapi karena memang output terakhirnya, goalnya adalah bagaimana pemuda dapat mencapai prestasi di 2045 nanti. Oke, dari Bang Denny silakan closing statement. Ya, pemuda itu harus kritis. Di atmosfer demokrasi itu masyarakat tuh hanya berharap dari pemuda. Kritis itu untuk menjaga keseimbangan dari kebijakan pemerintah terhadap masyarakat. Ini harus terus dikritisi. Jangan biarkan Rocky Gerung sendiri untuk berpikir kritis, tapi anak muda di Indonesia harus berpikir kritis seperti Rocky Gerung, temani Rocky Gerung. Indonesia punya banyak Rocky Gerung? Enggak, Indonesia harus tetap berkritis. Kalau nggak kritis kita kembali lagi ke Orde Baru. Kampus juga nggak boleh mengekang. Semua kampus di Lampung ini mengekang pikiran kritis masyarakat, mahasiswanya. Kembalikan demokrasi itu dimulai dari kampus. Mau dia Uni lah, UIN, mau dia UBL, mau dia swasta, pokoknya kasih peluang mahasiswa itu untuk kritis, karena ketika dia berpikiran kritis, kelak nanti dia akan menjadi pemimpin bangsa. Kami, generasi yang sekarang ini, rombongan kami 98, Pak Ketua ini, itu ada di Senayan, ada di mana-mana. Hari ini kalau nggak kritis pada zaman waktu itu, tidak mungkin ada di sana. Beda kalau PNS sudah daftar, beliau jadi kepala dinas sekarang. Gitu. Baik, jadi anak muda memang harus punya sifat critical thinking. Iya. Oke, baik pemirsa, pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing bukanlah perkara mudah. Pembangunan karakter dimulai dari lingkungan keluarga. Pembangunan hard skill dan juga soft skill harus terus dilakukan agar bonus demografi bangsa ini bisa diperoleh. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Fitri Amalia, mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai